soal Hambalang ya. Jangan. Hambalang udah jelas nggak ada apa-apa. Ini saya serahkan surat permintaan maaf saya dan testimoni saya, kriminalisasi Mas Anas, kuasa hukum saya disiarkan kepada Mas Anas bukan itu. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari beliau. Sesungguhnya Pak SBY dan Mas Ibas itu amat sangat layak dijadikan saksi fakta karena itulah sesungguhnya posisi Pak SBY dan Mas Ibas. Walaupun menurut aku, tapi kan it's going to be so subjective. Gitu. I didn't do it alone. Kamu tidak melakukannya sendiri? Yes. Karena sesungguhnya saya tidak mengerti dan saya tidak tahu apa itu Hambalang dan bagaimana peristiwa kasusnya. Ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini. Nasib SBY di ujung tanduk. Elizabeth bongkar borok Cikeas. Kejahatan selama ini akhirnya terbongkar. Pepo berhenti, sudah cukup. Saya sudah tidak bisa menutupi Pepo lagi. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya daripada saya ungkap yang lain. Jadi saya masih punya banyak bukti tentang kejahatan. Jangan pernah Pepo mengelak tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan. Saya hanya ingin kebenaran itu benar-benar terwujud dan ingin menjalankan amanah rakyat almarhum ibu saya. Sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Sampai hari ini belum, mudah-mudahan segera ya, dunia akan tahu. Saya tidak mengadjust ataupun tidak mau mengatakan bahwa oh yes there is. Saya nggak pernah bilang oh ini ada kekuasaan besar dan it's my feeling. Ketakutan itu ada di dalam aku. And basically it rise karena a certain experiment. Artinya mbak nggak ada orang yang bisa korupsi sendiri. Soal uang aliran, yang pertama kan niatnya untuk dikasih Hambalang, tapi karena Rosa nggak dapat Hambalang kan uang itu di-compare ke Wisma Atlet, nilainya hampir 20 miliar. Ada juga uang itu yang diserahkan di Kempensky, $450.000 ke Mas Ibas. Ada juga yang diserahkan di ruangannya Mas Ibas di DPR. Terus ada juga soal proyek SKK Migas yang PT Saipem, bahwa itu miliknya Mas Ibas. Terdakwa kasus Undang-Undang ITE, Elizabeth Susanti, mengaku punya banyak bukti kejahatan yang dilakukan oleh pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yang akrab disapa dengan Pepo. Adapun video pengakuan Elizabeth full fungsional mempunyai bukti kicauan SBY itu viral usai diunggah pengguna Twitter tukang rongsok @score. Dalam video itu tanpa ada sampai Susanti awalnya mengaku tak lagi bisa melindungi SBY alias Pepo. Berhenti sudah cukup saya, sudah tidak bisa lagi melindungi Pak SBY lagi. Dan jangan sampai saya bilang tidak mengenal. Daripada saya ungkap putih yang lain, ujar Elizabeth. Ia pun kemudian mengaku punya banyak bukti terkait kejahatan SBY dan memastikan dirinya akan membongkar bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu, wanita tersebut meminta Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu agar tidak mengelak dengan mengaku tak mengenal dirinya. Saya masih punya bukti pemecahan kejahatan beliau. Jangan pernah Pepo mengelak dan tidak mengenal saya. Saya punya bukti yang masih saya simpan dan pasti akan saya keluarkan, tegasnya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Mudah-mudahan saya mendapat maaf dari Pak Jokowi yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan yang sudah saya serang berkali-kali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali sudah saya serang secara spiritual. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Antasari Azhar, beliau juga tidak bersalah, beliau juga korban kriminalisasi. Ya. And then it was a pain for me juga kan. Tapi hopefully one day gitu kan, the truth will reveal. Aku udah gak punya lagi dendam buat siapapun juga. Aku hanya ingin the truth is for my son. Aku hanya ingin anak saya percaya sama saya. Menanggapi video pengakuan Elizabeth Susanti itu, netizen tukang rosok _
menyebutkan SBY tidak bakal bisa tidur dengan tenang atas pengakuan Elizabeth tersebut. Ia juga menilai pengakuan Elizabeth itu merupakan tanda kehancuran keluarga SBY yang akrab dikenal dengan sebutan dinasti Cikeas. Selain itu, kata sang netizen, pengakuan Elizabeth Susanti tersebut juga memperlihatkan bahwa wanita itu telah menabuh genderang perang terhadap SBY. Epo SBY Yudhoyono gak bakal bisa tidur dengan tenang. Tanda kehancuran dinasti Cikeas di depan mata Elizabeth Susanti menabuh genderang buat SBY Yudhoyono, ujarnya. Setelah ditelusuri mengapa terdapat video tersebut, pengakuan Elizabeth yang dikutip dari tribunnews.com justru lebih mengejutkan. Ia memberikan pernyataan mengenai kisah tersembunyi dari dinasti Cikeas tersebut. Terlihat sendiri terbukti secara sah dan meyakinkan memanipulasi foto untuk melakukan tindak penipuan. Ia mengedit dan mengunggah foto dirinya di media sosial seolah-olah istri dari Jenderal Purnawirawan Wiranto. Usai pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 31 Mei, Elizabeth justru mengungkapkan hal lain. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada ex-ketua umum partai Anas Urbaningrum. Elizabeth mengaku bahwa dirinya lah yang turut menjebloskan Anas ke dalam penjara, di mana Anas Urbaningrum adalah terpidana dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau Hambalang pada 2010 hingga 2012. Kalau itu lembaga anti rasuah menduga Anas menerima hadiah atau janji dari proyek senilai 2,5 triliun itu, saya minta maaf dan mudah-mudahan saya mendapatkan maaf dari Mas Anas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, kata Elizabeth. Ia pun tak kuasa teriakannya saat mengungkapkan hal itu. Pasalnya ia teringat pesan mendiang ibunya. Ia memintanya agar menyampaikan permintaan maaf ke Anas Urbaningrum dan mengungkapkan semua pihak yang terlibat secara khusus. Elizabeth juga mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan perintah untuk turut muncul jadi kelompok Cikeas. Ia pun menyebutkan nama-nama elit Partai Demokrat dan pimpinan KPK. Di era pemerintahan Presiden SBY, ia pun meminta kuasa hukumnya, yakni Fuad Abdullah, untuk menyerahkan surat permohonan maaf kepada Anas langsung ke kuasa hukumnya di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Melalui kuasa hukum, saya menyerahkan surat permohonan maaf ini beserta barang bukti untuk dijadikan bahan mengajukan peninjauan kembali. Kedua, Elizabeth juga mengungkapkan, selain ke Anas Urbaningrum, Elizabeth juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, serta mantan Ketua KPK Antasari Ashar. Pasalnya ia mendapatkan perintah dari kelompok Cikeas untuk mengganggu para tokoh itu secara spiritual. Diketahui Elizabeth sedang berprofesi sebagai penasehat spiritual. Semoga mendapatkan maaf dari Pak Jokowi yang sedang berkali-kali secara spiritual, Bu Mega yang serang berkali-kali secara spiritual, Pak Budi Gunawan serang sekali secara spiritual, Pak Prabowo Subianto yang berkali-kali saya serang secara spiritual. Julas Elizabeth. Diketahui terdakwa Elizabeth Susanti didakwa melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 ayat 1 Junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana ia menggunakan foto dirinya bersama Wiranto untuk melakukan perbuatan penipuan. Caranya, Elizabeth mengedit foto yang bergambar Jenderal Wiranto bersama dirinya sebagai foto profil di akun WhatsApp miliknya. Akun WhatsApp miliknya itu digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Eni Widya Stuti yang merupakan salah satu anggota tim wali kota untuk percepatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Bekasi. Pada saat awal pertemuan Elizabeth dengan Eni Widya Stuti, ia mengaku sebagai istri Sri Wiranto dan mengaku bisa mengusahakan 30.000 kuota untuk bantuan langsung tunai atau BLT dari Kementerian Sosial dengan persyaratan untuk mengumpulkan fotokopi KTP
Jadinya rekan uang sebesar 12.000 per orang sebagai pengganti biaya materai, sehingga akhirnya ini Widya Stuti menyerahkan uang sebesar 193 juta rupiah yang diminta Elizabeth sebagai alasan persyaratan penerimaan BLT di Kementerian Sosial. Namun hal itu dijanjikan Elizabeth tak kunjung datang, hingga akhirnya wanita yang mengaku sebagai ahli spiritual itu hilang tak ada kabar. Pada persidangan sebelumnya, Elizabeth pun mengaku bahwa perbuatannya menggunakan foto editan bersama Wiranto merupakan pemerintah dari orang di lingkungan Cikeas. Ia pun menyebutkan nama politisi Partai Demokrat. Ia pun juga mendapatkan perintah untuk merusak citra PDIP Perjuangan serta Presiden Jokowi, foto editan serta menipu lewat program bantuan sosial pemerintah. Pasalnya, kata Elizabeth, AA merasa selama ini sosok Kembang Yudhoyono, Pepo SBY, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merasa dipojokkan oleh PDIP. Betul bahwa ini saya boleh ngomong sekarang. Jadi ini adalah kecemburuannya, bukan kecemburuan. Jadi Pak SBY merasa Demokrat selama ini selalu dipojokkan oleh PDIP. Kemudian AHY selalu dipojokkan oleh PDIP. Kemudian timbullah ide-ide itu. Dari siapa? Dari Andi Arief, dari AA, bahwa harus ada kasus seperti ini, ungkap Elizabeth. Saya disuruh abal-abal di pansos ini, gitu loh, untuk merusak suara PDIP, tambahnya. Ia juga mengakui bahwa ada perintah untuk merusak citra bangsa dan Joko Widodo lewat bansos. Ia diperintah AA untuk merusak suara PDIP dan Pak Jokowi soal bansos. Kenapa dengan Pak Wiranto? Kenapa harus dibongkar dengan Pak Wiranto? Karena memang saya Cikeas, tahu bahwa saya punya hubungan dekat, sangat-sangat dekat dengan Pak Wiranto, ujarnya.